Assalamualaikum Bunda. Gimana kabar kalian pagi ini Bun? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, insya Allah amin ya robbal alamin. Kegiatan saya pagi ini adalah bersih-bersih rumah, mulai dari ruang tamu, dapur, kamar, dan WC ya Bun. Inilah tampilan rumah sebelum dibersihkan. Begitu berantakan bagaikan kapal pecah, setumpuk pakaian yang berserakan dan menggunung di lantai. Pakaian-pakaian yang bergantungan di mana-mana, pakaian yang berserakan, lap-lap, semua berada tidak pada tempatnya. Seperti itulah kira-kira kondisinya Bun saat kita menjadi ibu-ibu rempon dengan 2 anak kecil dan beberapa anak-anak tetangga. Setiap hari dibersihkan dan setiap hari juga berantakan. Rumah bagian depan ini sedang dalam pengerjaan Bun. Alhamdulillah ada sedikit rezeki sehingga bisa memperluas rumah yang sempit ini. Hari ini tukang dan buruh sudah bekerja selama 6 hari. Dan tanpa basa-basi, mari kita mulai pembersihan secara berantai, tepat, dan teliti. Pertama-tama kita mulai dari ruang tamu dulu. Kita menyediakan 2 tempat untuk membagi pakaian ini. Sebelumnya dibalik dulu yang bagian dalamnya di depan, biar lebih mempermudah saat dilipat nanti. Sebenarnya pakaian-pakaian yang bertumpuk dan menggunung ini, sebagiannya ada yang sudah dicuci bersih dan ada yang kotor. Kenapa bisa bercampur baur begitu? Karena terlalu banyak yang diurus dan efek kesibukan Bun. Ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin diri sendiri, dan juga ngurusin jualan online. Ada yang pesan barang, diantar sendiri, ngurir sendiri, mana lagi harus masak, harus cuci pakaian, jemur pakaian, lipat pakaian, beres-beres rumah. Dan seperti itulah kira-kira gambaran nyatanya kalau jadi ibu-ibu rempon. Semoga bunda-bunda semua yang mengalami nasib, cobaan dan ujian yang sama seperti diriku ini Bun, selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Insya Allah agar tetap bahagia menjalani hidup ini. Amin. Dan apapun itu tetap disyukuri tanpa harus merasa iri apalagi risih terhadap pencapaian hidup orang lain. Bahagia secukupnya, sedih sekadarnya. Karena pada hakikatnya kehidupan ini dipergilirkan. Bisa saja hari ini kita bahagia, tetapi orang lain tenggelam dalam duka. Begitu kira-kira Bunda. Setelah semua pakaian yang bertumpuk dan menggunung di lantai ini terpisah di 2 tempat secara sempurna, saatnya membersihkan kasur lantai secara berantai, memberantas tuntas semua debu-debu yang menempel, kemudian dilipat secara terpaksa dan merana. Lalu disimpanlah pada tempatnya. Lalu kita kembali keluar masuk kamar, ke sana kemari, sampai pusing sendiri sambil bercermin, memastikan lipstik tetap dalam kondisi oke. Begitupun alis. Tutup dulu pintu anu. Hah? Tutup dulu pintu lah, terbang-terbang sampah. Ya buka ya. Tutup dulu. Setelah semua keberantakan di ruang tamu ini diberantas secara tuntas. Bawa masuk ini nak, di dalam. Di sini. Ya. Saatnya kita berantas semua sampah-sampah secara brutal, membabi buta dan tidak terhormat. Mengangkat paksa debu-debu yang menempel dan membandel di lantai, melemparnya keluar dengan kejauhan beberapa kilometer secara tak tercintai dan tak tersayangi. Melululantahkan semut-semut yang berjejer di dinding. Bisa aku masuk saja, Dik. Semut-semut yang berlarian kita sapu tuntas, membubarkan rapatnya, meetingnya, kerjasamanya, karena selain semut-semut ini menggigit di mana-mana, juga kadang-kadang bersarang di pakaian, sehingga memang harus diberantas, karena mungkin sekarang rencananya untuk bangun rumah di dalam rumah sudah ditandatangani oleh presidennya. Mereka semua sudah sepakat antara MPR, DPR, DPD-nya, Mahkamah Agungnya, Mahkamah Konstitusinya, BPK-nya, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semua ini kayak terang dulu nggak? Kalau ditutup nih, coba menghadap ke sini coba. Buka minta berjaga ayam Dina, kita di jalan nih videonya. Ayo let's go. Begitulah sekilas percakapan antara diriku dengan kameramenku duduk di kelas 5 SD dengan usia 11 tahun. Jadi mohon dimaklumi ya bun, lompat loncat seperti ini hasil videonya bun. And let's go. Begitulah kira-kira suara gemuruh pada video ini bunda, akibat pembersihan secara berantai. Setiap pagi diriku menyapu di sana, menyapu di sini, di mana-mana diriku menyapu. Meski ada uan, tidak ada uan, diriku tetap menyapu. Tangan, kaki, kepala, leher, pundak, bahu, betis, paha, pantat, ketiak, lengan semua bergerak melakukan pembersihan. Dan bila masa diriku libur, seketika itu rumah pun menjadi rumah hantu bunda, yang seperti tak berpenghuni. Dan ketika rasa sabar habis, diriku bisa berteriak sampai beberapa kilometer dari rumah-rumah warga bunda, dengan ketinggian 5.555 meter di atas permukaan bumi. Sampai mengundang penasaran satu warga. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Ternyata hanyalah kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Begitu kira-kira bunda. Kain gorden ini membuat tidak enak dipandang. Karena terbuat dari sarung, jadinya aku lepas saja. Daripada membuat mata bosan memandang, lebih baik dilepas. Kemudian kita kembali ke dapur lagi untuk memberantas sisa-sisa keberantakan yang ada. Melihat ke jendela, melihat pakaian masih dalam kondisi yang basah. Kembali lagi ke mesin cuci, memasukkan semua pakaian yang kotor satu persatu sampai tuntas tak terlewatkan. Mengambil loyan, baskom, waskom, tempat atau wadah untuk pakaian kotor. Memilah dan mengelompokkan dalam satu jenis yang sama. Mengambil semua yang terjatuh di lantai secara menjengkelkan dan menguras tenaga. Menyimpan lap yang sudah berbaur kepada tempatnya. Kembali lagi menuangkan minyak ke dalam wajan dan membuang sampahnya. Kembali menata perabotan yang bergantungan di dinding secara rapi, mudah diambil dan mudah didapat. Dan karena Bintan sudah terbangun dari ketertidurannya yang keterlelapan, akhirnya kita menghentikan dulu pembersihan kita sejenak dan waktunya untuk memandikan Bintan. Seperti bintang di langit, begitu cinta kita takkan pernah binasa meski terhapus masa. Terima kasih Tuhan telah kau sempurnakan, telah kau ciptakan dia untuk diriku. Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata, yang ku punya hanya segenggam cinta. Saat kita melaju di atas dua roda, pegang erat pundakku saat ku meninggalkanmu. Setelah Bintan dimandi, saatnya memakai baju, minyak telon, minyak kayu putih, pakai parfum, pakai bedak dan sisir. Begitu kira-kira bunda. Setelah lama dipilih celana dan bajunya, akhirnya dapat juga yang cocok untuk keceriaannya hari ini bunda. Nanti setelah pembersihan di dapur, nanti kita masuk di kamar ini ya bun, untuk dibersihkan. Beginilah tampilan kamar ibu rempon 2 anak.
Bobo. Jadi dan sebentar lagi dulu kakak Nen. Ini nawa sabaraku, ini nawa sabaraku. Setelah Bintan bermain dan tidur kembali, kita lanjutkan kegiatan kita di kamar idaman ini, Bun. Kabel-kabel digantung pada tempatnya. Box tempat pakaian Hanum dan Bintan kita buka dulu, untuk kemudian kita masukkan pakaian Hanum dan Bintan ke dalam box ini sebentar, Bun. Di dalam box ini tersedia beberapa jenis kantong plastik dengan berbagai warna. Kenapa harus beda-beda warna? Karena untuk lebih memudahkan dalam mencari pakaian Hanum dan Bintan. Setelah Bintan terbangun sebentar dan tidur kembali, kita lanjutkan kembali kegiatan kita hari ini, Bun. Saatnya kita melipat pakaian dengan kekuatan 10 jari. Melipat pakaian satu demi satu sampai tuntas, sambil memeriksa semua kantongnya. Ingin juga rasanya mendapat uang yang terselip, tapi kosong total, tidak dapat apa-apa, malah dapat capek. Apakah kamu malingnya? Uang di kantong saya hilang. Biar saya pengangguran, tetapi saya tidak panjang tangan. Asyik, lanjut. Jangan cepat menuduh kalau tak ada buktinya. Asyik. Memang serba salah jadi pengangguran. Ada yang kehilangan, pengangguran jadi sasaran. Kita lipat tuntas semua sarung yang menumpuk dan menggunung ini satu persatu sampai tuntas, tanpa membeda-bedakan antara baju dan celana, rok and sweater, mukena, handuk selimut, sajadah, sarung bantal, gulin bantal. Lipat dengan teliti tanpa terkecuali. Dilipat dan disusun berdasarkan jenisnya dan berdasarkan kepemilikannya. Pakaian yang menggunung di ruang tengah tadi itu sekarang bersatu padu dengan pakaian yang menggunung di dalam kamar ini, Bun, dan dirapikan dengan kekuatan 10 jari. Sehingga tidak ada lagi pakaian yang bergelantungan di mana-mana dan pakaian yang menumpuk lagi. Penampakan yang ada di belakangku ini adalah 3 rak, dan paling tepatnya adalah 3 rak baju yang dibuat oleh suami. Ku tempati tempat pakaian sehari-hari, Bun. Seperti inilah penampilan tempat pakaian atau rak pakaian yang sangat sederhana ini, dan mohon kiranya untuk memaklumi kemiskinan yang ada ini, Bun. Rak pakaian ini sudah kupakai beberapa tahun, paling tepatnya kurang lebih 4 tahun, mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan sekarang masuk 2022 bulan 3. Rak pakaian ini cukup lama dipakai ya, Bun, dan cukup kuat. Apapun yang ada, itu yang disyukuri. Tanpa harus merasa iri terhadap pencapaian hidup orang lain. Karena hati kita terlalu berharga untuk membiarkan kecemburuan dan kedengkian memiliki tempat di hati kita, Bun. Begitu kira-kira, Bunda. Hati tak boleh penuh dengki, jauhkan keluh kesah. Di mana anugerah Tuhan Maha Pengasih. Begitu kira-kira, Bunda, lagu yang kita torehkan ke dalam video ini, Bun. Mohon dimaklumi atas nadanya yang tak kesamaan, karena sebenarnya diriku ini hanyalah penikmat lagu dan bukan penyanyi. Akhirnya Bintan terbangun lagi, dan kita lanjutkan pekerjaan ibu rumah tangga ini setelah Bintan tertidur lagi. Kembali menyusun ulang dan merapikan ulang peralatan Bintan dan Hanum di atas rak pakaian ini, Bun. Dan juga merapikan ulang susunan baju-baju atau pakaian di dalam rak pakaian ini, Bun. Kita ambil dan lipat kembali pakaian yang terbongkar agar nantinya bisa terlihat rapi kembali. Kemudian kita simpan dan susun kembali pada rak pakaian. Memindahkan pakaian pada tempatnya yang kebetulan salah simpan, biar mudah kita dapat ketika kita cari, sehingga tidak memakan banyak waktu ketika mencari pakaian. Begitu kira-kira, Bunda. Diperbaiki susunannya dan lagi-lagi diperbaiki susunannya biar terlihat rapi. Menghilangkan debunya ketika ada yang menempel. Kita susun semua baju-baju yang sudah kita lipat ke dalam rak pakaian ini sesuai tempat dan jenisnya masing-masing, satu persatu hingga tuntas. Bagian yang lebar lipatannya berada di bawah, begitu seterusnya sampai di atas bagian yang terkecil. Susun secara rapi dan sempurna biar enak dipandang. Kembali memperbaiki susunan rak pakaian yang kedua dengan tanpa bosan-bosan, dengan semangat yang masih terus menggebu-gebu, Bunda.
Kita lanjutkan pekerjaan rumah tangga ini tanpa mengeluh. Meskipun peluh jatuh berbulir di antara garannya sinar mentari yang memancar dari luar, tidak akan menjadi masalah Bunda, walau terus membakar hangus sampai mampus. Haha, mencengkram raga hingga tak berdaya, namun semangat tetap jaya menggelora. Eak, demi kepuasan batin atas kebersihan dan kerapihan yang tercipta. Meski memakai kipas tetap terasa panas, dan meskipun semua itu takkan pernah menepi, walau lebur sampai hancur, tidak akan pernah menyerah untuk melakukan pembersihan secara berantai ini Bunda. Gemuruh semangat rumah tangga ini semakin menggelora Bunda, apalagi ketika teringat bahwa pekerjaan ibu rumah tangga ini bisa menghasilkan koin and dollar kelak insya Allah di YouTube Bunda. Dan insya Allah kita percaya bahwa harapan bisa mengasah masa depan, karena impian adalah hal yang mewujudkan. Akan indahnya masa depan, bukan kepedihan dan bukan kesedihan. Kegagalan hanyalah warna dalam hidup perjalanan kita. Menerjang hari ini bukan lari dari kegagalan apapun, memberanikan diri dan berkonstruktif, percaya diri, karena itu adalah cara efektif untuk menyongsong masa depan. Amin, insya Allah amin. Setelah menyelesaikan semua pakaian yang menumpuk dan menggunung itu Bunda, kita pun beralih membersihkan kasur. Setelah menyusun semua bantal dan gulin-gulinnya, kita lanjutkan menyapu debu-debu yang menempel pada kasur. Lanjut merapikan spray kasur ini dari ujung ke ujung. Karena Bintan sudah terbangun kembali, maka kita biarkan saja dia bermain di atas kasur. Oke Bunda. Dan setelah itu kita lanjut menyapu kamar ini Bun. Rumahku adalah istanaku. Akan kusingkirkan semua debu. Tidak akan kubiarkan sampah tertinggal walau seujung kuku. Setelah disapu ulang lagi, biar semua debu-debunya terangkat keluar jendela dan lewat pintu, sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Akhirnya kamar ini selesai juga dibersihkan. Tidak ada lagi pakaian yang menumpuk dan menggunung di mana-mana. Untuk bagian dapur dan kamar, serta ruang tengah atau ruang tamu, sudah selesai Bunda. Untuk di bagian bawah ranjang ini, saya menyimpan berbagai perabotan dapur, karena belum ada tempat dan lemari perabotan Bun. Sehingga di bawah ranjang adalah tempat terbaik untuk menyimpan juga. Dan susunan di bawah ranjang ini sudah kurapikan juga agar tidak ada tikus yang bersarang. Kita sapu kembali sisa-sisa debu yang terbang dan menempel kembali di lantai. Dan setelah ada kesempatan nanti, barulah kita mengepel lantai. Karena ngepel lantai juga butuh waktu dan tenaga yang banyak Bun. Apalagi cuma dipel dengan lap biasa dengan posisi duduk. Butuh tenaga yang banyak dan waktu luang yang banyak, sehingga tidak kita kerjakan dalam satu waktu. Begitu kira-kira Bunda. Dan setelah ruang tengah, kamar dan dapur kita bersihkan, sekarang kita beralih ke kamar mandi Bunda. Cuci dulu periuk besar ini sebagai tempat perabotan yang sudah bersih, dan juga loyang hijau ini untuk piring-piring yang sudah bersih. Setiap hari diriku cuci piring, meski ada uang, tidak ada uang, diriku tetap cuci piring. Pertama-tama kita mencuci dulu semua gelas-gelasnya, dicuci dengan busa yang melimpah, biar semua kotoran, kuman dan bakteri yang membandel termusnahkan tanpa tersisa sedikit pun. Sambil tetap terus mengalirkan air pada wadah yang sudah disediakan, tak henti-hentinya mencari semua gelas-gelas yang terselip karena mendapatkan giliran pertama untuk dicuci. Bersamaan dengan sendok dan garpu, serta botol-botol minuman, tempat air, dan penutupnya. Kemudian menyusul urutan kedua adalah piring-piring. Menyusul urutan ketiga adalah mangkuk-mangkuk dan loyang-loyang kecil. Dan maju urutan keempat adalah periuk dan wajan. Seperti itulah kira-kira urutannya dalam pencucian perabotan ini Bun. Mengapa dicuci harus berdasarkan urutan? Karena dilihat dari nodanya yang paling sedikit dulu. Dan terakhir adalah nodanya yang paling membandel, seperti periuk dan wajan. Sehingga apabila kita mencuci perabotan dan peralatan dapur ini yang paling sedikit nodanya, bisa membuat air sabun masih lebih segar dan siap menangani pekerjaan yang lebih besar. Begitu kira-kira Bunda. Dan mohon maaf untuk tampilan diriku di dalam video ini, karena keluar masuk WC, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi. Sebab namanya ibu-ibu rempon 2 anak, sebab Bintan sebentar terbangun, sebentar tertidur. Hanum sebentar bermain, sebentar menangis. Begitu kira-kira Bunda.
Jadi saat ini posisi saya sekarang itu ada di depan kompor, lagi buat teh untuk Hanum. Karena daripada teriak-teriak di luar, tidak tahu apa maunya, mending ditawari aja untuk minum teh. Begitu kira-kira bunda, biar rewelnya hilang. Kemudian kita kembali lagi ke WC untuk melanjutkan pekerjaan kita yang tertunda. Masih mencuci gelas-gelas yang tak kunjung habis ini. Warnanya warna-warna pelangi, terutama warna pink, warna andalan. Ingin rasanya membuat dapur ini berwarna pink seluruhnya pun. Tetapi terkendala pada biaya. Oleh karena itu, bersabarlah saja dulu. Labu ni asoe turun ni udani ye watuna ni masih ngeri tau mabelai. Watuna ni masih ngeri tau mabelai. Mabela ni launa tenginin na tadi watakar bana pole tepasan na pole. Pasam magimu onrori dolangan temu letutona temu rewatona. Pole ni petang pole toni bare turun ni bosi si turungang wae mata. Termukamu paku amen repari cempai uan reni buana namici elomu. Uan reni buana namici elomu. Ia mirip puada ikotea idetea ikota madam pe idita masenga. Setelah kesebagiannya digosok-gosok sabun, akhirnya loyang hitam ukuran sedang ini siap digunakan untuk menampung kesebagian perabotan ini. Daripada menumpuk dan tidak kebagian tempat, lebih baik kita cuci dulu sebagian. Bagi perabotan yang menempel noda membandel, sebaiknya direndam dulu di dalam air agar lebih mudah lepas, sehingga akan lebih mudah untuk dibersihkan. Begitu kira-kira bunda. Aduh, durasinya panjang sekali ya. Durasinya panjang sekali bun. Perasaan dari tadi saya menyanyi dan bicara ini tidak selesai-selesai, capek. Sampai rasanya sudah kehabisan bahan ini bun. Semoga video ini bisa memberikan dampak positif bagi kalian semua ya bun. Bisa memberikan motivasi tersendiri bagi kalian untuk beres-beres rumah, bersih-bersih rumah. Meskipun rumah masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap bersih-bersih rumah, memperbaikinya, tetap selalu merawatnya. Apapun yang diberikan Tuhan itulah yang kita syukuri, sambil tetap terus berusaha bagaimana membuatnya semakin baik ketika ada rezeki, sehingga ketika kita beribadah di dalam rumah itu terasa nyaman, beraktivitas di dalam rumah itu terasa nyaman. Begitu ya bun. Karena bagi saya ya bun, rumah itu bagi kita sebagai seorang perempuan adalah istana untuk berkarya. Ketika kita berada di luar rumah, rasanya tidak sabar untuk segera pulang. Karena rumah adalah tempat ternyaman, tempat yang paling selalu dirindukan, terutama bagi seorang ibu. Karena di dalam rumah terdapat cinta dan kasih sayang yang banyak. Ada anak-anak, ada suami yang kita bisa berbagi suka maupun duka. Saling melindungi, saling menjaga satu sama lain. Rumahku adalah istanaku, tempat berlindung di kala panas dan hujan. Setelah giliran pertama dicuci, sekarang maju giliran kedua adalah piring-piring. Mencari semua piring-piring yang terselip di antara perabotan-perabotan yang kotor ini untuk dicuci bersih secara tuntas. Menggosoknya dengan sabun, dengan busa yang melimpah, sehingga semua bakteri dan kuman musnah dari muka bumi. Setelah giliran piring-piring dicuci, sekarang maju giliran ketiga adalah mencuci mangkuk-mangkuk, loyang-loyang kecil, sedang maupun besar.